Anda tahu, biasanya ketika kita membicarakan sebuah buku atau karya sastra, kita secara otomatis punya ekspektasi tentang kata-kata. Iya kan? Betul, teks tertulis. Nah iya, kita terbiasa membedah paragraf, mencari makna tersirat di balik dialog, atau menganalisis struktur kalimat dari penulisnya. Semuanya tuh tertata rapi di atas kertas, hitam di atas putih. Sangat jelas. Ada panduan yang jelas dari si penulis. Tepat. Tapi coba deh Anda bayangkan, Anda melangkah ke sebuah ruang pameran yang gelap. Dan alih-alih membaca sebuah cerita, Anda tuh dipaksa untuk merasakannya hanya melalui serangkaian gambar tanpa teks sama sekali. Itu bisa sangat mengintimidasi sih. Bener banget. Tiba-tiba rasa aman dari kata-kata itu hilang. Otak Anda dibiarkan mengembara tanpa panduan. Dan di sesi penelusuran mendalam hari ini, kita punya misi yang lumayan unik. Kita akan menelusuri teror psikologis yang dibangun sepenuhnya melalui bahasa visual. Menarik? Ya, kita akan membedah sekumpulan ilustrasi dan desain sampul dari karya berjudul Sihir Perempuan oleh Intan Paramadita, terbitan Gramedia. Hal pertama yang harus kita pahami adalah membaca bahasa visual itu menuntut jenis kognisi yang benar-benar berbeda dibandingkan membaca teks biasa. Oh iya, bedanya gimana tuh? Gini, ketika kita membaca paragraf, penulis itu ibaratnya menyuapi kita dengan informasi. Si A pergi ke tempat B, lalu dia merasa C. Semuanya terstruktur. Tapi ketika kita dihadapkan pada sebuah gambar, terutama yang bernuansa surrealis atau kelam seperti ini, otak kita secara otomatis harus bekerja ekstra keras buat mengisi kekosongan itu. Kayak kita yang harus merangkai ceritanya sendiri ya? Tepat sekali. Tinta, bayangan, ruang negatif, komposisi. Semua elemen itu tuh melempar teka-teki yang memaksa alam bawah sadar kita sendiri untuk ikut campur. Kita ikut menciptakan maknanya. Wow, oke. Kalau gitu, mari kita mulai dari gerbang utamanya nih. Hal pertama yang menampar mata Anda ketika melihat karya ini di rak buku. Sampulnya. Ya, sampulnya sangat ikonik. Sangat ikonik. Dan jujur aja agak agresif. Visual sampul Sihir Perempuan ini didominasi oleh benturan dua warna yang benar-benar mencolok. Merah darah dan hitam legam. Kombinasi yang sangat klasik tapi selalu efektif. Benar. Dan di tengahnya ada sosok wanita. Dia memakai semacam topi yang sepertinya terbuat dari tumpukan bulu atau mungkin dedaunan kering yang gelap gitu. Matanya menatap lurus, menembus Anda. Dan satu jarinya menyentuh bibir bawahnya. Gestur menyuruh diam. Iya, kayak dia menyuruh kita diam atau jangan-jangan dia sedang menahan sebuah rahasia yang mengerikan. Melihat sampul ini tuh rasanya kayak lagi nonton poster film noir klasik detektif tapi dicampur dengan injeksi horor supernatural. Pemilihan palet warnanya itu sebenarnya meretas langsung ke bagian paling primitif dari otak kita, yaitu amigdala. Tunggu, amigdala, bagian otak yang ngurusin rasa takut itu? Betul. Secara psikologi evolusioner, merah dan hitam adalah dua warna yang paling cepat memicu respon lawan atau lari, atau fight or flight. Merah itu kan sinyal universal untuk darah, bahaya, api. Tapi di saat yang sama, secara biologis, warna merah juga memicu peningkatan detak jantung dan sering diasosiasikan dengan gairah. Ah, masuk akal. Terus kalau warna hitamnya? Hitam melambangkan kekosongan, malam hari, ketidaktahuan. Jadi saat mata Anda memproses sampul ini, otak tuh menerima sinyal ganda yang saling bertentangan. Daya tarik yang memikat, berbarengan dengan ancaman gitu ya. Tepat. Ancaman yang mematikan. Dan judulnya sendiri juga bermain di ranah ambiguitas yang sama. Ah ya, kata sihir dan perempuan. Ya, kata sihir langsung melempar kita pada konsep tentang sesuatu yang tidak rasional, kekuatan gelap, sesuatu yang melanggar hukum alam, lalu disandingkan dengan kata perempuan. Yang bikin kita mikir, apakah sihir ini adalah sesuatu yang merusak perempuan tersebut? Atau jangan-jangan sihir ini justru senjata pelindungnya dari dunia yang lebih kejam? Pertanyaan yang sangat bagus. Kalau kita perhatikan lebih detail lagi ke wajah wanita di sampul itu, ada garis-garis hitam tipis yang menjalar kayak akar atau pembuluh darah yang menghitam di kulitnya. Oh iya, saya lihat itu. Kayak merambat dari bawah. Nah, ini mengindikasikan kalau sihir ini bukan sekedar tongkat atau alat yang dia pegang. Ini sesuatu yang udah menyatu secara biologis dengan dirinya. Akar-akar itu bisa jadi manifestasi dari trauma atau kekuatan murni yang mengakar di dalam tubuhnya. Berarti ini bukan kekuatan dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri ya. Terus soal jarinya yang ada di bibir itu?
Gestur itu menggarisbawahi sejarah panjang tentang pembungkaman perempuan dalam struktur sosial kita. Tapi di sini, gestur itu seolah direbut kembali. Maksudnya, dia yang memegang kendali atas diamnya itu? Bener banget. Dia tidak dibungkam, dia yang memilih untuk tidak bicara. Mungkin karena kebenaran yang dia simpan tuh terlalu gelap untuk diterima dunia luar. Wow, oke. Itu baru sampul luarnya. Dari ancaman merah yang sangat mencolok tadi, kita sekarang didorong masuk ke ruang yang paling tersembunyi di dalam bukunya. Ke ilustrasi loteng. Iya, ilustrasi pertama di dalamnya, ruang tempat rahasia-rahasia tak terucap itu disembunyikan. Pemandangannya tuh hitam putih, kayak sebuah loteng atau gudang tua dengan lantai kayu, dan astaga itu sesak dan berantakan banget. Sangat kacau. Perabotan usang bertumpuk sembarangan. Ada kursi, meja, kotak-kotak, dan di tengah-tengah kekacauan benda mati itu ada siluet bayangan gelap, sesosok figur yang berdiri mematung. Nah, ilustrasi ini dikerjakan dengan gaya yang disebut ink wash. Seniman menggunakan sapuan tinta kuas yang basah. Teknik yang tintanya menyebar itu ya? Betul. Teknik ini sifatnya sangat tidak terduga. Ketika tinta menyentuh kertas yang lembab, tintanya itu melebar, merembes ke pori-pori kertas di luar kendali penuh sang seniman. Jadi agak blur dan kabur pinggirannya. Ya, dan secara metaforis, proses pembuatan gambar ini tuh meniru sifat dari trauma atau memori buruk itu sendiri. Ah, saya paham. Maksud Anda, trauma itu menyebar dan merembes kemana-mana. Tepat, trauma itu mengaburkan batas-batas rasional yang seharusnya tersusun rapi di dalam pikiran kita. Ini menarik, saya jadi punya pemikiran nih. Apakah siluet bayangan di tengah ruangan berantakan ini sedang bersembunyi dari dunia luar yang jahat? Atau jangan-jangan dia sebenarnya adalah monsternya? Monster yang menunggu mangsa. Iya, yang mengintai di dalam kegelapan, nunggu siapapun yang berani masuk ke loteng itu. Ruangan ini tuh benar-benar kayak representasi dari sudut paling berantakan di dalam otak kita sendiri. Tempat kita mengunci memori yang memalukan atau ketakutan masa lalu. Benar, kita tumpuk memori itu dengan berbagai kesibukan sehari-hari, seolah-olah tumpukan perabotan tadi bisa menyembunyikannya. Tapi sosok bayangan itu tetap aja berdiri di sana. Ada istilah dalam ilmu saraf untuk fenomena yang Anda rasakan saat melihat siluet tak berwajah ini. Namanya pareidolia. Pareidolia, apa itu? Itu adalah kecenderungan otak manusia untuk secara otomatis mencari pola, terutama pola wajah manusia atau ancaman, di dalam bentuk-bentuk yang abstrak dan ambigu. Oh, kayak kalau kita lihat awan terus mikir itu bentuknya mirip wajah orang gitu ya? Persis. Nah, karena teknik ink wash tadi, membuat tepi bayangan figur ini menyatu dengan bayangan meja dan kursi di sekitarnya, otak kita jadi kebingungan membedakan mana manusia dan mana benda mati. Semuanya melebur jadi satu kegelapan. Iya, figur ini tidak sekedar berada di dalam ruangan yang berantakan. Figur ini adalah ruangan itu sendiri. Kekacauan fisik dari loteng itu adalah wujud nyata dari kondisi mentalnya yang sesak. Wow, jadi loteng itu bukan tempat fisik, melainkan isi kepalanya. Nah, ini membawa kita ke titik yang sangat krusial. Jika ruang internal seseorang udah sedemikian kacau dan terisolasi, gimana jadinya ketika mereka harus berinteraksi di dunia luar? Itu pasti akan bocor ke ruang publik. Pasti. Dan kita melihat ini divisualisasikan dengan sangat mengerikan di ilustrasi berikutnya. Adegan di sebuah bar. Ada pria berjas rapi dan seorang wanita duduk berhadapan pose. Mereka condong ke depan, layaknya dua orang yang lagi ngobrol santai. Sekilas terlihat normal. Sekilas. Tapi kepala dan wajah mereka sepenuhnya hilang. Tertutup oleh cipatan tinta tebal yang meledak menjadi dahan-dahan pohon berduri. Ah, ranting-ranting liar yang tumbuh di udara itu. Ya, dan rantingnya saling melilit di antara mereka berdua. Kontras visual dalam gambar ini sebenarnya sangat tajam. Coba Anda perhatikan, latar belakangnya kita melihat rak yang penuh dengan botol-botol minuman yang tersusun sangat rapi. Sangat simetris dan teratur. Nah, botol-botol itu mewakili struktur masyarakat, peradaban, etika, aturan sosial yang menuntut kita untuk selalu tampil tertata di depan umum. Tapi di latar depan, subjek utamanya justru kehilangan kemanusiaan mereka dan diambil alih oleh alam yang liar.
Adegan ini tuh mengingatkan saya pada pengalaman kencan buta yang benar-benar canggung dan mengerikan. Anda tahu kan? Kencan buta yang gagal total. Iya, Anda duduk di kafe berhadapan dengan seseorang, tapi kalian berdua tuh begitu tercekik oleh beban pikiran atau overthinking masing-masing. Kalian berbicara, bibir bergerak, tapi nggak ada komunikasi yang benar-benar terjadi. Karena terjebak di pikiran masing-masing. Bener, identitas kalian berdua tertelan oleh masalah pribadi, sampai-sampai kepala kalian seolah digantikan oleh semak berduri. Secara fisik kalian ada di sana, tapi secara mental kalian tersesat di hutan kegelapan kalian sendiri. Analogi yang sangat pas. Dan perhatikan juga elemen duri pada dahan-dahan tersebut. Kenapa dengan durinya? Duri itu melambangkan mekanisme pertahanan, tapi juga rasa sakit. Ketika pikiran dipenuhi oleh kecemasan yang divisualisasikan sebagai semak berduri, setiap usaha untuk mendekat ke orang lain tuh justru bakal bikin luka. Karena durinya menusuk saat mereka mencoba menjangkau ya? Ya, saling melilitnya ranting dari pria dan wanita ini bukanlah wujud keintiman. Itu wujud betapa rumit dan menyakitkannya usaha untuk saling memahami ketika masing-masing individu masih terpenjara trauma mereka sendiri. Kegagalan komunikasi era modern yang divisualisasikan jadi horor organik, merinding sih bayanginnya. Nah, ketidakmampuan buat berkomunikasi ini kan pada akhirnya bakal mendistorsi cara kita melihat realitas di sekitar kita. Tentu saja, persepsi kita jadi terganggu. Yah, ketika kita terjebak dalam pikiran berduri kita sendiri, kita terputus dari kebenaran. Dan visual selanjutnya benar-benar membawa kita keluar dari bar yang sesak itu, melempar kita ke alam liar yang surrealis banget. Ke gambar burung gagak. Iya, seekor burung hitam, mirip gagak, bertengger di dahan yang gelap dan tajam. Tapi yang bikin ngeri, di dalam paruhnya, burung itu menjepit sebuah bola mata manusia yang utuh. Gagak itu hampir nggak pernah muncul secara kebetulan dalam karya-karya yang punya sentuhan gelak seperti ini. Pasti ada makna spesifiknya ya? Ya, dalam sejarah seni dan literatur gotik, dari mitologi Nordik sampai karya Edgar Allan Poe, gagak itu sering berperan sebagai psychopomp. Psychopomp, istilah apa itu? Itu adalah sebutan untuk entitas yang bertugas menjadi jembatan antara dunia orang hidup dan dunia orang mati. Mereka perantara. Mereka melintasi batas-batas yang nggak bisa ditembus oleh manusia biasa. Dan mereka sering jadi saksi rahasia-rahasia gelap gitu. Tepat sekali. Tapi pertanyaannya, kenapa gagak ini mengambil bola mata? Maksudnya, apakah ini cuma sekedar shock value aja, biar kelihatan seram dan menjijikan, atau ada makna yang lebih dalam? Sepanjang sejarah, bola mata itu selalu melambangkan persepsi dan kebenaran objektif. Mata adalah jendela jiwa, semacam itu. Bisa dibilang begitu. Jadi, ketika gagak itu mencuri bola mata, ini secara simbolis menandakan keruntuhan akal sehat karakter di dalam cerita. Mereka udah kehilangan kemampuan untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang cuma ilusi. Paranoia dari pikiran mereka sendiri mengambil alih penglihatan mereka. Betul, tapi ada sudut pandang sosiologis yang lebih menarik lagi di sini. Mata yang melayang terlepas dari tubuhnya itu sangat identik dengan konsep panoptikon. Oh, panoptikon. Itu konsep di mana kita merasa selalu diawasi terus-menerus, meskipun kita nggak lihat siapa yang lagi ngawasin kita, kan? Benar banget, sebuah pengawasan yang absolut. Jadi maknanya bola mata di paruh burung itu semacam pengawas. Iya, di tengah hutan yang gelap sekalipun, selalu ada mata yang memandang. Bagi karakter-karakter yang memiliki rahasia gelap, nggak ada lagi yang namanya privasi. Alam semesta atau masyarakat yang selalu menelanjangi dosa mereka. Persis. Perasaan bahwa Anda tuh nggak pernah benar-benar sendirian. Dan ini bukan dalam arti yang menenangkan ya, melainkan dalam arti yang mengancam. Itulah esensi murni dari teror psikologis. Wow, perasaan diawasi ini ibarat panci presto yang lagi mendidih. Coba Anda bayangkan, tekanan dari loteng memori yang berantakan, ditambah kegagalan berinteraksi di bar tadi, lalu hilangnya persepsi realitas karena diawasi gagak. Semua tekanan ini butuh pelepasan. Harus ada keputusan yang diambil pada akhirnya. Benar, Anda nggak bisa selamanya diam dalam ketakutan yang ambigu. Dan ketegangan yang memuncak ini ditangkap dengan sangat brilian di ilustrasi terakhir kita hari ini. Ilustrasi di ambang pintu. Ya, ada seorang wanita mengenakan gaun dan gaya rambut retro ala pertengahan abad ke-20. Dia membungkuk, tangannya mencengkram gagang pintu dengan kuat, lalu dia perlahan membuka pintu itu cuma beberapa sentimeter, mengintip ke dalam ruangan gelap gulita dengan ekspresi yang sangat waspada.
Posisi wanita ini menempatkannya di sebuah area yang dalam psikologi disebut liminal space atau ruang ambang. Ruang transisi ya maksudnya? Betul. Area di antara tempat terang yang dia ketahui dan ruangan gelap gulita yang sama sekali nggak dia ketahui. Pintu itu sendiri adalah metafora paling dasar untuk sebuah transisi kesadaran. Kalau kita lihat cahayanya itu kan jatuh di punggungnya ya? Nah, itu poin yang sangat penting. Cahaya di punggungnya menegaskan bahwa dia secara sadar memilih untuk berpaling dari tempat yang terang dan justru menyelidiki kegelapan. Ini tuh kiasan horor klasik banget sih. Momen dimana kita sebagai penonton teriak ke arah layar, jangan buka pintu itu, lari aja keluar rumah. Tapi lucunya, karakter itu pasti tetap buka pintunya. Selalu. Karena ada paradoks rasa ingin tahu yang sangat fatal dalam psikologi manusia. Kita tuh benci banget sama rasa takut, tapi kita jauh lebih nggak tahan sama ketidaktahuan. Ketidaktahuan itu jauh lebih menyiksa daripada kenyataan yang mengerikan sekalipun. Benar banget. Tapi siapa sebenarnya wanita di gambar ini? Nah, disinilah letak kegeniusan visual ini. Konstruksinya sengaja dibuat tanpa konteks yang solid. Kita dibiarkan menebak-nebak. Apakah dia korban yang terperangkap di dalam rumah penuh teror, mencoba mencari jalan keluar? Atau jangan-jangan dia penyihirnya? Tepat. Apakah dia entitas penyerang itu sendiri yang sedang mengintip hasil kutukannya dari balik pintu? Ketidakadaan jawaban mutlak ini memaksa Anda, pembacanya, untuk memproyeksikan asumsi Anda sendiri ke punggung wanita tersebut. Berarti cara kita menafsirkan apakah dia ini korban atau pelaku, itu sebenarnya lebih banyak bercerita tentang kondisi psikologis kita sendiri ya, daripada cerita di dalam bukunya. Itulah kekuatan sejati dari karya seni yang ambigu. Buku ini, lewat visualnya, berbalik menatap Anda. Wow, merinding sih dengarnya. Saat Anda membolak-balik halamannya, Anda pikir Anda sedang mengobservasi seni. Tapi, melalui komposisi ink wash tadi, lalu bayangan abstrak, gagak, semua ilustrasi ini bertindak sebagai tes proyektif. Kayak tes bercak tinta Rorschach itu ya? Persis. Apa yang Anda lihat di sudut gelap ruangan itu mencerminkan trauma dan ketakutan yang udah Anda bawa jauh sebelum Anda membuka halaman pertama buku ini. Ini benar-benar merangkum perjalanan kita dengan sangat presisi. Kita mulai dari merahnya peringatan keras di sampul depan yang mengaktifkan alarm biologis amigdala kita. Ya, insting bertahan hidup. Lalu kita masuk ke dalam loteng kekacauan, tempat memori kita berdebu dan jadi monster. Terus kita melangkah ke bar, di mana ketidakmampuan terhubung memunculkan duri yang mencekik komunikasi. Sampai persepsi kita dicuri gagak di alam liar. Benar, yang bikin kita merasa selalu diawasi, dan rentetan horor psikologis itu memaksa kita sampai ke ambang pintu ini. Ini jadi pengingat yang bagus bahwa Anda tuh nggak butuh ratusan halaman penuh deskripsi gore atau darah untuk merasa ngeri. Anda cuma butuh ruang kosong, bayangan, dan saran visual yang tepat untuk memicu otak Anda menghancurkan rasa amannya sendiri. Setuju banget. Kita sering ngira cerita horor itu soal hantu, monster dari luar. Tapi setelah kita bedah gambar-gambar tanpa kata ini, terbukti kalau kegelapan tuh berfungsi sebagai cermin. Cermin retak yang memaksa kita melihat sudut-sudut pikiran kita yang berantakan. Ketakutan terdalam kita sendiri. Nah, setelah kita menelusuri semua kegelapan ini, coba Anda renungkan sejenak. Bayangkan diri Anda berada di posisi ilustrasi terakhir tadi. Berdiri di depan pintu. Ya, Anda sedang menunduk. Tangan Anda gemetar mencengkram gagang pintu kuningan yang dingin. Dan di balik celah kecil pintu itu adalah kebenaran utuh tentang semua ketakutan yang selama ini Anda kubur dalam-dalam. Pertanyaannya, apakah Anda akan mendorong pintu itu terbuka dan membiarkan diri Anda ditelan oleh kenyataan yang menghancurkan? Atau Anda akan melepaskan tangan Anda, berbalik pergi, dan memilih hidup selamanya dalam ilusi yang menenangkan?